Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah kaum muslimin dimanapun berada duduknya, yang di barat, yang di barat nggak ada, selatan, utara dan timur, yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi di sisa usianya dan Allah berikan keistiqomahan kita hingga bertemu dengan ajal kita dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita melanjutkan pembahasan kita di tahun ke-6. Ini menjelang, kalau perhitungan saya justru ada yang dibahas, yaitu pada tahun ke-3 atau ke-4, 5, 6. Yang telah kita bahas kemarin adalah aktivitas surat menyurat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surat-surat diplomatik, bahasanya begitu, yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para tokoh, kepada para pemuka, dari mulai raja, penguasa hingga beberapa tokoh yang ada di sekitar Jazirah Arab, bahkan mencapai hingga ke Eropa. Dan telah kita bahas juga bagaimana tanggapan mereka, reaksinya seperti apa. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang setengah-setengah. Reaksinya telah kita bahas, dan itu terjadi di kurun waktu sekitar tahun ke-3, tahun ke-4 dan tahun ke-5. Setelah itu kan aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah setelah terjadinya perang atau peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, merupakan momen terjadinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mampu untuk masuk ke kota Mekah karena terjadinya penolakan oleh bangsa Quraisy. Tetapi di balik itu semua kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan takdirnya dengan terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Silahkan dilihat kembali bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu sendiri, yang dimana ketika kejadian itu, awal peristiwa itu, sebagian kaum muslimin bahkan sekelas Umar ibn Khattab sendiri merasa kalau umat Islam ini adalah pihak yang dirugikan. Padahal pada kejadian nantinya, justru pihak yang diuntungkan dari peristiwa Hudaybiyah ini adalah kaum muslimin. Jazakumullah khair. Yaitu kaum muslimin. Rasulullah ketika meninggalkan Hudaybiyah dan waktu itu umrohnya batal, sudah berihram dari mana? Dari Bir Ali, atau disebutnya dengan Zulhulaifah atau sebutan lainnya adalah Bir Ali. Kalau jamaah haji Indonesia yang memulai rangkaian hajinya dari Madinah,
gelombang 1 kalau reguler ya. ONH plus juga bisa. Tapi dia masuknya dari Madinah, biasanya mereka akan mengambil miqat dari Bir Ali. Rasulullah udah berihram, sudah ngambil niat. Bahkan saking seriusnya Rasulullah berumrah itu, beliau mengajak dan menyarankan, bahkan mengumumkan dan menekankan kepada para sahabat untuk tidak membawa sebilah pedang pun, kecuali pisau yang digunakan untuk memotong hewan. Karena itu keperluan mereka, seperti yang saya telah jelaskan, bahwasanya memang di sana itu kalau perjalanan jauh itu musafir itu harus mikirin perbekalannya dia. Di sana nggak ada rest area, Pak. Kita kan kalau ke Cipali aja tuh, dari Cikampek sampai Semarang aja tuh udah berapa rest area tuh. Bahkan ada orang sekarang itu lagi ngetren makan siangnya cuma di rest area. Jadi ada makanan enak di rest area kilometer berapa gitu. Datang makan pulang lagi, kirain mau ke Jawa, ini enggak. Karena terkenal misalnya ada Ciganea kan gitu ya. Nah itu dulu seperti itu seriusnya Rasulullah SAW. Berangkat ke mana? Ke Mekah, nggak bawa pisau kecuali pisau kecil untuk sembelih saja dan untuk nyeset hewan. Tetapi sampai di sana dengan keegoisan dan jabarut, kesombongan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak seorang pun untuk berumrah. Sampai Rasulullah pun terjadilah peristiwa Hudaybiyah. Silakan dicek di Google ada atau di bukunya ada. Poin-poinnya apa aja. Dan itu poin-poinnya sangat merugikan kaum muslimin secara zahir. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab pun mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita istilahnya ngalah bahasanya. Kita ngalah. Ini direvisi, yang ini direvisi. Tetapi karena Rasulullah SAW mengerti bagaimana hikmah dan tujuan daripada pelaksanaan itu, karena yang diuntungkan daripada itu adalah justru kaum muslimin, supaya tidak terjadinya pertumpahan darah yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi, kerugian. Karena mereka itu hanya sekedar ingin berumrah. Rasulullah dan sahabat ingin berumrah. Kalau berumrah tidak bisa nggak apa-apa. Tetapi perjanjian Hudaybiyah itu justru menjadi awal mula dibukakannya kemenangan bagi kaum muslimin yang berada di mana? Di Madinah. Pada tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, bahkan sampai menjelang wafatnya Rasulullah itu Madinah tidak pernah sepi daripada tamu, Pak. Yang disebut tahun itu sebagai gongnya, kalau nggak salah tahun ke-7 dan ke-8 itu disebut sebagai Amul Wufud. Amul Wufud itu apa? Tahunnya delegasi, tahunnya tamu. Madinah tuh sibuk, tamu berdatangan. Siapa mereka itu yang bertamu? Mereka adalah kabilah-kabilah yang tertarik, bangsa-bangsa yang tertarik dengan ajaran Islam, karena sudah tersebar kemana-mana. Dan ini Allah sudah berikan gambaran ketika mereka pulang dari Mekah, gagal berumrah, menandatangani perjanjian Hudaybiyah, jalan kembali dari Mekah dengan menggunakan hewan kendaraannya, pulang menuju ke Madinah dengan perasaan hati yang berat. Kecuali Rasulullah, hatinya merasa ya kita kalah nih. Tetapi di situ, di jalan itu, perjalanan pulang dari mana? Dari Mekah menuju ke Madinah, sepulang gagalnya mereka menemukan seakan-akan gagal, Allah menurunkan firman-Nya beberapa ayat dari permulaan surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Apa setelah itu? Wa yansurakallahu nasran aziza. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Kadang kita ngerasa hidup kita itu gagal, disebabkan karena kita memiliki persepsi sesuatu yang kita inginkan itu tidak kita capai. Padahal sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik di mata Allah untuk kita.
Kita pengennya ini, pengennya itu, pengen begini, pengen begitu. Karena kalau pada takdirnya kita tidak berkenan untuk mendapatkan itu, Allah mengatakan tidak akan kita dapatkan. Kalau dalam firman-Nya Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita ini sebagai hamba Allah pasti urusan kita itu berada tahta qabdatillah, berada di dalam genggaman Allah. Jadi kalau kata Allah Anda bisa, kita akan bisa. Semesta itu akan dikerahkan supaya kita bisa. Kalau Allah mengatakan Anda dapat, Anda dapat, Anda dapat, Anda akan meraih itu, Anda akan meraih itu. Karena Allah yang sudah menentukannya. Tetapi kata Allah tidak. Makanya dalam hadis qudsi itu dikatakan wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Kalau seumpama ada orang seluruh dunia, Pak, seluruh dunia mengatakan Abdul Atik enggak dapat nasi bungkus misalnya nih, ada pembagian nasi bungkus, yang hadir di situ ada 1000 orang dan bersepakat jangan kasih nasi ini ke orang yang itu tuh namanya Abdul Atik, jangan dikasih. 1000 orang sudah bersepakat itu, tetapi ada Allah yang mengatakan Abdul Atik akan dapat. Itu namanya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Meskipun 1000 orang mengatakan tidak, tetapi Allah mengatakan iya, kita akan dapat. Sebaliknya juga begitu. Kalaulah 1000 orang itu mengatakan Abdul Atik dapat nasi, tapi kata Allah enggak dapat. Kira-kira dapat enggak? Enggak dapat. Itu nasinya udah dibungkus, udah disiapin, pakai piring, ada teh panasnya. Kita mau datang udah mau makan, kucing lewat. Karena tuh buntut lelenya keluar, menarik perhatian, digondol. Maksudnya kucing apa? Saya cuma pengen buntut lelenya doang. Tetapi yang ketarik apanya? Semuanya. Tumpah nggak? Tumpah. Ya Ustadz, nasinya dibawa sama kucing. Ya udah nggak apa-apa. Berarti belum jatahnya, belum rezekinya. Nah itu juga sama. Innama amruhu idza arada syai'an. Rasulullah juga ketika mengatakan, udah kita pulang. Segitu yakinnya Rasulullah mengatakan, berarti Allah mengatur ini udah nggak bisa, pulang. Tetapi dengan keyakinan Rasulullah mengatakan, setelah ini Allah punya skenario lain. Turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina. Rasulullah paham kekecewaan kaum muslimin di Hudaybiyah itu akan digantikan dengan yang lebih indah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Akhirnya yang tadinya kita susah payah berdakwah untuk orang-orang Mekah, yang justru malah memilih untuk menutup telinga, justru ada orang yang datang dengan begitu sukarela, tanpa ditutup telinganya, mereka buka mata, mereka buka telinga, dan bahkan menghadirkan dengan hatinya. Dari situlah para sahabat baru paham, inna fatahna laka fatham mubina. Maksudnya ini nih, terciptalah yang disebut dengan Haji Wada, yang jumlahnya kalau dibandingkan dengan perang Badar nggak ada seberapanya, Pak. Akhirnya kalau kita mundur-mundur, Pak, bagaimana perjuangan Rasulullah ketika pertama kali berada di bumi Madinah, berperang di perang Badar, pasukan cuma 300, cuma 300, lawannya 1000. Nanti ketika Haji Wada, dalam riwayat yang hadir Haji Wada itu ratusan ribu orang. Kok bisa begitu? Kalaulah bukan kehendak Allah yang mulia yang memberikan pesan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu perlu tahapan, Pak. Segala sesuatu itu perlu tangga. Latar kabunna tobakon antobak. Kita hari ini aja nih, Pak. Hari ini, detik ini Bapak duduk, kita semua duduk, saya duduk, Bapak duduk, semua duduk. Coba kalau kita pejamkan mata kita, Pak. Kita pejamkan mata kita, kita ingat kembali berapa banyak hari-hari sulit yang pernah Allah pergilirkan dalam hidup kita. Hari-hari yang susah, perut lapar, duit nggak punya, kita dianggap rendah oleh orang, kesulitan. Pesannya apa?
supaya kita yang pernah merasakan nikmat yang susah seperti itu, kalaulah hari ini kita sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa, tidak ada kalimat yang layak kita keluarkan kecuali kalimat alhamdulillah. Satu. Dan yang kedua, bagi yang sedang berada dalam titik kesulitan, coba diingat-ingat, dulu pernah gak hidup enak? Kalaulah pernah hidup enak, siap-siap, fa inna ma'al usri yusra. Segala sesuatu gak akan abadi, Pak. Kalau kita hidupnya enak, pengen terus enak, jangan kufur nikmat, kan begitu kaidahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Nikmat yang udah ada kita jaga nih. Kalau udah enak hidup, jangan dipakai buat maksiat. Kalau punya harta banyak, jangan dibuat maksiat. Kalau punya kekuasaan, jangan dipakai buat maksiat. Begitu aja. Semua yang Allah berikan kita kembalikan kepada kebaikan, pasti akan langgeng. Tetapi jangankan yang banyak, sedikit aja nih, sedikit. Orang jarang-jarang megang duit, hidup susah. Udah tahu hidup susah nih, megang duit, nggak punya duit sama sekali kecuali 50.000. Bukan buat sedekah, masang togel. Ada nggak yang gitu, Pak? Ada nggak? Ada. Nggak tahu cara bagaimana mengembalikan nikmat itu. Kalaulah itu duit 50.000 dipakai buat makan aja, buat makan yang mubah gitu, makan, istrinya dibeliin makan, selesai. 50.000 pengen kaya, masang togel. Menang nggak? Kagak. Sebodoh-bodohnya orang itu kalau udah main judi, Pak, masang habis 5 juta, kalah. Habis itu menang 2,5 juta. Kata dia apa? Alhamdulillah, beruntung saya. Ini orang judi nih, masang 5 juta, kalah. Besoknya menang, dapat 2,5 juta. Kata dia apa? Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Udah gitu ngomong mau Ustadz lagi. Ustadz, hitung-hitungan saya mah untung, Ustadz. Untung gimana? Lah saya masang 5 juta, kalah. Masang dapat lagi 2,5 juta. Dia nggak mikirin tuh. Yang larinya 5 juta, padahal dibalikin doang 7,5 juta. Dia sama saja sudah berinfak ke bandar 2,5 juta kan gitu. Ke bandar itu, bandar judinya 2,5 diambil sama dia. Itu cuma duit dia doang dibalikin 2,5 juta nih, balikin lagi 2,5 juta buat dia. Yang bandarnya nggak punya modal, dianya merasa senang. Ini kadang orang kalau udah ketut. Nah, ini kembali kepada perang Hudaybiyah. Dan ini berat, Pak, Hudaybiyah. Tapi lambat laun kemenangan itu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya apa? Surat-surat diplomatik itu. Kan kemarin kita bahas tuh sampai 2 pertemuan. Yang terakhir dari Raja Romawi, Raja Oman, yang justru mereka menunjukkan simpati. Salah satu di antara kekaguman mereka apa? Kok ada ajaran yang begini mulianya, tapi diusir sama bangsanya sendiri. Nggak boleh berzina, nggak boleh nyuri, nggak boleh ngebegal, nggak boleh mutusin silaturahmi, nggak boleh makan harta orang. Dari situlah kemudian Allah bukakan. Termasuk diantaranya adalah, setelah ini kita akan bahas beberapa aktivitas, bahasa kita aktivitas militer. Aktivitas militer. Ada beberapa perang besar yang mungkin tidak bisa kita bahas dalam satu kesempatan ini, karena yang uniknya dalam perang Khaybar ini, Khaybar itu sampai sekarang masih ada, Pak, daerahnya. Khaybar itu sampai sekarang masih ada. Dan benteng-bentengnya orang Yahudi di Khaybar itu masih ada. Jadi dulu itu orang Yahudi di Khaybar itu membangun Khaybar itu dengan berbagai benteng. Jadi bentengnya banyak, bukan satu. Tempat mereka berlindung. Bismillah. Ini yang pertama, perang Khaybar. Sebelum Khaybar ada perang kecil, jaraknya cukup lama. Ada namanya perang Ghazwatul Ghabah, atau disebut dengan Ghazwatu Dzatu Qirdin atau Dzi Qarad. Ada yang mengatakan Dzatu Qirdin atau Dza Qarad. Ini berbagai penyebutan. Ibnu Hisham mengatakan Dzatu Qird. Kalau bahasanya Al-Mubarakfuri disebutnya di sini Dzi Qarad. Ada akar kata dari kata kirdun, artinya monyet. Karena di lembah itu banyak monyetnya. Sampai sekarang juga sama. Di Saudi itu, di beberapa lembah itu sampai sekarang banyak monyet-monyet. Kalau kita tuh di daerah
Pamijahan, di Bogor, sebagian Bogor atau di Majalengka tuh ada, kalau daerah yang kita jalan tuh kadang ada masih banyak kerak-kerak liar tuh, atau di puncak tuh pas turunan Ciloto mau ke arah Cianjur itu masih ada tuh kerak-kerak. Nah itu dulu, bahkan sampai sekarang pun di Arab Saudi itu ada beberapa titik jalan itu yang lembahnya itu masih banyak dihuni oleh kerak-kerak liar. Nah, ini perang kecil, Ghazwatul Ghabah, atau disebut dengan Ghazwah Dzi Qarad. Ghazwatul Ghabah artinya perang hutan. Perang hutan. Karena kejadiannya ini hampir berada di tengah-tengah hutan. Kalau Ghazwatul Dzi Qarad karena memang di situ ada lembah tempat tinggal kaum tersebut atau bangsa tersebut. Yang awal mula kejadiannya, ini perang kecil, Pak. Perang kecil yang dimana Rasulullah SAW waktu itu cuma mengirimkan beberapa pasukan karena pasukan mereka juga kecil. Dan awal mulanya peperangan ini terjadi ini sebenarnya karena ada rombongan Rasulullah SAW, rombongan sahabat, mereka pulang dari mana? Mereka pulang dari beberapa tempat membawa sekelompok onta, bahasanya begitu. Bahasanya onta. Karena kan onta itu termasuk hewan koloni, Pak. Yang senang kalau jalan itu biasanya konvoy. Jalannya konvoy. Ketika rombongan Rasulullah, sahabat-sahabat itu membawa onta, dibegal. Ini kejadian ini. Asal mulanya terjadi perang ini dikatakan hadhil ghazwah harakatu mutaradati diddul fasilah min bani Fazarah qamat ya'mal bi'amali al-qarsanah fi liqahi Rasulillah. Mereka ini dalam tanda kutip, perkataan para ahli sirah mengatakan, ada yang mengatakan mereka tidak menyadari kalau yang dibegal itu adalah apa? Untanya Rasulullah, untanya orang Madinah. Mungkin kalau dia dari awal tahu ini yang dibegal punya orang Madinah, mungkin mikir-mikir, Pak. Karena dulu juga sama seperti yang kita pernah bahas ketika Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Dulu orang-orang Arab itu satu sama lain saling mengenal. Ini rombongan dari Mekah, ini rombongan dari Yaman, ini rombongan dari Hijaz, ini rombongan dari Syam. Itu tahu. Biasanya aja ada ciri khas. Tetapi perlu ditanya dulu, dari mana nih rombongan, dari mana gitu. Kalau kita kembali kepada pembahasan kita beberapa tahun lalu, udah lama nih, ketika masa kecilnya Rasulullah, ingat gak? Rasulullah ketika masih kecil diajak apa? Diajak berjalan pergi berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Betul gak? Ketemu kan dengan seorang pendeta yang bernama siapa? Buhairah. Ketemunya di sebuah kota yang bernama Busra. Kotanya namanya Busra, bukan Basrah, bukan, Busra. Dan dia tanya, setiap rombongan kafilah dagang menuju ke negeri Syam itu ditanya, mana rombongan dari Mekah? Mekah di belakang. Pas udah di Mekah tanya, Mekahnya di mana? Ketika sudah menyebutkan kami dari bangsa Quraisy, Quraisynya dari mana? Kalau sudah disebutkan Abdul Muttalib atau Bani Hashim, tanya, mana orang yang bernama Abu Thalib? Disitulah kemudian terjadi. Itu sebuah kebiasaan. Nah, ini rombongan atau Bani Fazarah, pelakunya ini yang ngebegal ini, Bani Fazarah ini salah perhitungan. Rombongan dagangnya Rasulullah SAW yang waktu itu berkonvoy dengan onta dibegal. Wahiyya awwalu ghazwatin ghazaha Rasulullah SAW ba'da Hudaybiyah. Dan ini adalah perang pertama yang terjadi atau yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah peristiwa Hudaybiyah. Artinya apa? Setelah perang Hudaybiyah itu hampir tidak ada perang kecuali ini. Nanti setelah perang ini ada perang yang cukup besar, yaitu perang Hudaybiyah. Perang Khaybar. Yang dimana Khaybar itu mayoritas
adalah awalnya adalah sekutu Rasulullah SAW dari bangsa Yahudi. Sekutu yang telah menandatangani perjanjian, tetapi karena mereka berkhianat akhirnya apa? Diserang karena pengkhianatan itu. Dzakar al-Bukhari fi tarjamati bab annaha kanat qabla Khaybar bithalath. Kalau menurut versi Imam Bukhari, perang ini jaraknya 3 tahun sebelum perang Khaybar. Berarti kan ada lama nih. Ada kemungkinan perang Khaybar itu tahun ke-6, berarti tahun ketiga. Tahun ketiga Hijriah, keempat, kelima, keenam baru terjadi perang Khaybar. Adapun peristiwa ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salamah ibn al-Aqwa, Salamah bin al-Aqwa. Salamah bin Aqwa ini kalau kita bilang bahasa sepak bolanya man of the match. Wah. Man of the match-nya perang Al-Ghabah itu Salamah bin al-Aqwa. Waktu itu beliau diutus, kata Rasulullah, untuk bahasa kita ngeberesin. Bisa nggak nih orang-orang yang telah mengganggu? Padahal sebenarnya bukan karena soal diganggunya, Pak, tetapi karena aksi pencuriannya itu. Karena dulu itu yang namanya bangsa Arab itu kalau kita bukan sekutu pasti akan berpotensi diperang atau dijarah. Tapi kalau sekutu nggak boleh. Perjalanan malam kan, malam nih perjalanan malam, udah gelap kan nggak bisa jalan, harus mampir. Makanya orang-orang dulu itu mereka memiliki perhitungan yang sangat jitu. Keluar dari kampung A, setelah transit dia berhitung, ini arah anginnya sekian, nanti ketemu malam di sini. Dia bisa ngukur jarak. Dari situ kemudian mereka akan memilih kabilah mana yang menjadi sekutu mereka. Nah, ini rupanya Bani Fazarah ini melakukan penjarahan terhadap ekspedisi dagang Rasulullah ini, dan para sahabatnya akhirnya menyebabkan Rasulullah mengirimkan seorang sahabat yang bernama Salamah bin al-Aqwa. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahrihi ma'a gulamihi Rabah. Di antara orang yang ikut dalam peperangan itu ada seorang sahabat yang bernama Rabah. Wa ana ma'ahu bi farasi Abi Talhah. Dan saat itu Salamah bin al-Aqwa diberikan pinjaman tunggangan kuda milik seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Falamma asbahna idza Abdurrahman al-Fazari qad aghara 'ala adh-dhahri qamat fastaqahu ajma' wa qutila ra'ihi faqultu ya Rabah khudh hadzal faras fablighu Aba Talhah. Jadi ketika mereka datang waktu itu di waktu pagi, mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang sebuah suku yang bernama Bani Fazarah, yang di saat itu kepala sukunya bernama Abdurrahman al-Fazari. Dan ketika mereka masuk, dengan mudah mereka mengalahkan, kalau bahasa kita menaklukkan. Dan setelah itu terjadilah dialog yang disebutkan di dalam kitab ini. Saya tidak bacakan semua. Mereka dikumpulkan semua oleh sahabat Salamah bin al-Aqwa, dan kemudian terjadi dialog di situ. Salah satu di antara mereka adalah yang mengatakan bahwasanya mereka tidak tahu kalau barang yang dijarah itu atau kendaraan yang dijarah itu adalah milik orang-orang Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW menerima para pasukan yang telah kembali dari mana? Dari Bani Fazarah, dan kemudian terjadilah beberapa waktu setelah itu kejadian yang disebut dengan perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, lebih tepatnya lagi bulan Muharram, dan terjadi di sebuah lembah yang disebut dengan Wadil Qura. Kalau bapak-bapak pergi ke Madinah, sampai sekarang itu masih ada, Pak. Khaybar itu masih ada, daerahnya masih ada. Khaybar itu masih ada, dan mereka memiliki banyak benteng di situ. Waktu itu mereka siap-siap memang. Jadi bahkan kalau komentar para ahli tarikh, ahli sejarah itu mengatakan mereka itu ketika membangun benteng itu padahal dalam kondisi terikat dengan janji atau kesepakatan dengan Rasulullah. Jadi kondisinya itu kayak
udah siap-siap pengen berkhianat gitu. Jadi udah tahu bersepakat atau memiliki perjanjian sama Rasulullah, tapi dia mau ngebangun apa? Ngebangun itu, ngebangun apa ya? Benteng. Seakan-akan kalau nanti mereka berkhianat, mereka bisa berlindung di benteng itu kalau diserang. Perang Khaybar ini terjadi pada bulan Muharram di awal tahun 7. Muharram itu tahun ke-7. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, kanat Khaybar madinatun kabirah zatu husunin. Khaybar nih, ciri khas kota Khaybar itu apa? Orang Yahudi di situ ngebangun benteng banyak. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Mereka itu nggak bakalan berperang kecuali di balik perisai, di balik benteng. Seperti yang sama terjadi sekarang di Israel, di bumi Palestina. Mereka kesusahan kalau perang darat. Akhirnya kerjaannya cuma apa? Bombardir, dus. Yang terjadi terakhir itu kemarin yang sangat biadab itu adalah ketika entah itu pasukan PBB atau apa atau IDF ketika menggiring rakyat Palestina di jalur Gaza dengan informasi bahwasanya akan ada pembagian bantuan, orang-orang dikumpulin, katanya akan ada pemberian makanan. Setelah itu apa? Datang bantuan makanan yang jumlahnya tidak seberapa, tetapi setelah itu mereka dihujani oleh tembakan. Ini luar biasa, Pak. Bengisnya luar biasa. Biadab. Dikatakan di sini kembali kepada Khaybar. Makanya kalau ngelihat sejarah sekarang, Zionis itu punya cita-cita ingin membangun Israel Raya itu karena mereka merasa mereka punya bagian tanah di Khaybar. Padahal kalau kita kembali ke cerita Khaybar, mereka bukanlah pemilik tanah aslinya. Karena mereka dulu namanya Al-Yahudul Musta'arabah, orang-orang Yahudi yang bermigrasi, pindah kemudian tinggal di situ. Dikatakan Khaybar itu adalah zatu husunin wa mazari'. Kotanya hijau, Pak. Kotanya hijau. Banyak kebun kurma dan kemudian banyak benteng. Dan jaraknya itu ala bu'di 80 milan minal Madinah. Jaraknya enggak jauh dari Madinah, mungkin sekitar 60 kilo dan sebagainya. Enggak jauh. Fi jihati syamal, dari arah selatan. Wa hiyal an qaryatun fi manakhiha ba'dul wakhafah atau ba'dul wakhamah. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita pergi ke Madinah itu jaraknya sekitar 60 kilo atau lebih sedikit lah, 70-an. Itu di sana banyak masih sisa-sisa peninggalan bangsa Khaybar. Ketika itu ini ada hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fath, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Itu ketika peristiwa Hudaybiyah, Allah di antara ayat yang diturunkan setelah Hudaybiyah itu ada ayat yang berbunyi wa'adakumullahu maghanima katsirah. Setelah ayat wa yansurukallahu nasran aziza, terus kemudian selanjutnya sampai ketemu ayat yang ke-20 wa maghanima katsirah. Allah menjanjikan ada ghanimah yang besar. Dan ini para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ghanimah itu adalah ketika peristiwa perang Hudaybiyah. Atau perang Khaybar. Karena saking kayanya itu tanah Khaybar yang dulu, caranya orang Yahudi bisa mendapatkan tanah itu dengan cara renten. Jadi renten, ada punya utang, dipinjemin duit, nggak bisa bayar utang, diambil tanahnya. Dan pasukan yang dikerahkan oleh Rasulullah SAW setelah dikurangi oleh jumlah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman. Kita kan udah membahas perang Tabuk tuh. Tabuk udah dibahas, Perang Tabuk. Oh belum ya?
Nanti berarti Tabuk setelah ini, terakhir setelah Mu'tah. Itu nanti akan lebih dahsyat lagi tuh perang Tabuk. Bagaimana pengaruhnya orang-orang munafik menggembosi pasukan kaum muslimin. Yang tadinya berangkat mau sekian ribu, karena diprovokasi akhirnya enggak berangkat. Wa amma kana al-munafiquna wa du'afa'ul iman takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Hudaybiyah, amara Allah Ta'ala nabiyahu fihim qailan sayaqulu al-mukhallafuna idza intalaqtum ila maghanim lita'khuduha dharuna nattabi'kum. Padahal waktu perang Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah itu orang munafik banyak yang enggak ikut. Dipengaruhilah orang-orang yang lemah, dan ketika mereka mendengar Rasulullah akan berangkat menuju ke Khaybar, tiba-tiba mereka menjadi orang yang paling semangat dengan mengatakan zaruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka tiba-tiba mengatakan biarkanlah kami mengikuti Anda. Karena dia tahu nih, kalau perang Khaybar ini kalau menang nanti pulang bawa keuntungan. Jadi kalau bahasa kita itu, orang-orang munafik ini punya sifat namanya oportunis. Opornya aja bagus Pak, tunisnya jangan. Opor, maksudnya opor ayam, bagus nggak? Bagus, enak nggak? Enak, apalagi ayam kampung. Opor, tapi sifat oportunis itu tidak bagus. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW berperang bersama para sahabatnya, ini dalam sebuah riwayat dikatakan yang ikut bersama Rasulullah SAW itu 1.400 orang. 1.400 orang. Ini jumlahnya nggak sedikit. Karena Rasulullah tahu yang dihadapi ini adalah Khaybar. Daerahnya besar dan orang-orang Yahudi di sana berbeda karakternya dengan orang-orang di Bani Quraidah dan Bani Nadir. Rasulullah SAW mengatakan kepada 1.400 sahabatnya, dan di sini Al-Mubarakfuri mengatakan falamma arada Rasulullah SAW al-khuruj ila Khaybar a'lana. Rasulullah tahu nih kondisinya, karena orang-orang munafik ini udah ada yang mulai ikut nih. Yang tadinya nggak semangat perang, ini semangat. Tetapi sebelum berangkat itu Rasulullah mengumumkan alla yakhruja ma'ahu illa raghibun fil jihad. Tolong yang niatnya nggak tulus jangan ikut. Udah diberitahu kan? Falam yakhruju illa ashabus syajarah. Dan waktu itu tidak ada yang keluar kecuali orang-orang yang kuat imannya. Wasta'mala 'alal Madinah Siba' ibn Ghurfutah. Dan Rasulullah menunjuk seorang sahabat yang bernama Siba' bin Ghurfutah untuk menjaga kota Madinah. Ini kebiasaan Rasulullah SAW itu, kalau meninggalkan Madinah atau meninggalkan satu tempat yang biasa ditinggali oleh kaum muslimin, itu beliau menunjuk seseorang untuk menjadi walinya. Bapak juga sama Pak. Misalnya Bapak pergi haji nih, Pak, amin. Bapak misalnya pergi haji nih sama istri, di rumah ada anak-anak, ada anak laki 3, anak perempuan 2. Itu sunnahnya ketika kita meninggalkan rumah, komando itu diserahkan kepada siapa, kita sampaikan. Selama bapak dan ibu pergi haji, untuk tongkat komando, bahasa begitu, tongkat komando. Kalau panglima kan ada tongkat komando. Tongkat komandonya saya berikan kepada kakak kalian yang nomor 1. Urusan keuangan, urusan keamanan, kedisiplinan. Misalnya di rumah biasa sholat subuh tepat waktu, berarti yang tanggung jawab siapa? Berarti kakaknya. Soal uang jajan misalnya, kakaknya yang ditunjuk. Kebutuhan token listrik, uang kebersihan. Kan orang pergi haji kalau reguler lama Pak, berapa hari? 40 hari. Jangankan yang lama, yang sebentar aja tetap dianjurkan. Kalaupun kita haji cuma 20 hari misalnya, tetap ketika kita pergi meninggalkan rumah, meskipun hanya beberapa waktu misalnya, apalagi sampai menginap, yang hitungannya safar nih,
Ini kan tadi saya dapat informasi dari Ustadz Azhari, katanya besok pada mau jalan-jalan nih ke Garut. Betul ya Pak? Jadi ke Garut Pak? Kok pada nggak ikut ini sini? Itu kan safar tuh, seminggu ke Garut seminggu. Oh long weekend aja, Masya Allah. Orang Sleepy katanya pengen jalan-jalan, mumet di Jakarta macet mulu. Ya, itu kalau kita ninggalin rumah, ternyata yang safar nggak semua orang. Itu disunahkan kalau bisa yang ditinggalkan itu kita berikan wasiat. Nih nanti selama bapak sama ibu pergi ke Garut, yang penanggung jawabnya adalah abang nomor 1. Ini uang makan ada di situ, uang token listrik ada di situ. Dan itu suatu hal yang lumrah. Dan itulah yang selalu diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, nah ini kejadian di sini itu yang disebutkan para ulama ahli sejarah, ketika Rasulullah mau berangkat menuju ke Khaybar, disitulah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah masuk Islam di Madinah. Jaraknya jauh nih Pak. Makanya kalau menurut orang-orang Syiah, riwayatnya Abu Hurairah itu tidak diterima. Tapi kita terima nggak? Nggak kita terima. Ahlus Sunnah menerima riwayatnya Abu Hurairah selagi riwayatnya sahih. Karena pada saat tahun ke-7 pun itu penulisan hadis belum terjadi, belum dianjurkan karena masih derasnya turun ayat Al-Qur'an. Jadi kalaulah hadis itu banyak yang diriwayatkan, itu belum ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah itu masuk Islamnya terlambat. Dikatakan wa ba'da khuruji sallallahu alaihi wasallam qadima Abu Hurairah al-Madinah musliman fawafa Siba' bin Ghurfatah fi salati subhi. Orang-orang sudah berangkat ke Khaybar, Abu Hurairah baru sampai di Madinah. Nyampe di Madinah udah gak ada orang, mayoritas sudah berangkat ke Khaybar. Beliau bertemu dengan penguasa Madinah yang diangkat, kalau bahasa kita PLT-nya gitu, yaitu sahabat yang bernama Siba' bin Al-Ghurfatah. Ketemu, falamma faragha min salatihi atasiya'an fazawwadahu. Diberikan pemahaman tentang Islam, diajarkan. Nah, di sini pesan yang kedua, kalau kita menunjuk seseorang dalam sebuah amanah, pastikan orang tersebut memiliki kompetensi di bidang itu, berkompeten. Makanya saya sering ingatkan Pak, dalam kepanitiaan kan kita sebentar lagi besok nih ya, Idul Adha nih. Dan alhamdulillahnya kita hari ini sudah malam kedua Zulhijjah. Saya rada seneng nih, alhamdulillah. Pemerintah bareng lagi sama Muhammadiyah nih. Kan tahun lalu enggak ya. Dan teman-teman Muhammadiyah bertenggang rasa ketika hari raya Idul Adha mereka tidak motong hari itu, nungguin besok. Takut teman-teman NU yang masih puasa nggak kuat ngelihat sate di akhirnya lagi puasa Arafah, udah makanannya gitu. Nah ini kalau Saudi kapan wukufnya Ustaz? Alhamdulillah, udah sama fix ya. Berarti wukuf Kemis. Wukuf Kemis. Alhamdulillah. Ini kan tahun lalu kan membingungkan tuh. Kalau yang ikut pemerintah tahun lalu orang Saudi udah lebaran, kita masih puasa Arafah. Kata orang Saudi, nanti puasa apaan? Puasa Arafah. Kita kemarin udah Arafahnya. Nah ini kalau emang fix, saya tidak mengikuti kabar terbarunya. Kalau Saudi belum saya lihat-lihat di grup, berarti fix seragam nih, sedunia insya Allah seragam. Lebaran hari Kamis, Arafah hari Kamis, Lebaran hari Jumat. Dan tinggal nanti bagaimana para masjid ngatur-ngatur nih. Kalau ada yang punya amanah memotong hewan kurban, kalaulah dia mau motong kurban di hari Jumat, mudah-mudahan Jumatnya tidak terbengkalai. Meskipun ada beberapa fatwa yang mengatakan kalau yang udah sholat Id nggak perlu sholat Jumat, itu silahkan dikaji kembali fatwanya, dan itu juga perkataan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tetapi nggak mudah begitu saja. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy'arani mengomentari ashabul qura dengan ahlul qura dengan ahlul balad itu berbeda.
siapapun yang mendengar seruan azan Jumat dia harus datang, meskipun dia sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi hari. Kenapa dulu sebagian para sahabat ada yang tidak sholat Jumat ketika Jumatan itu terjadi di hari, ketika hari Jumat itu terjadi bersamaan dengan hari raya? Kenapa? Karena dulu jarak rumah mereka itu dengan Masjid Nabawi jauh, Pak. Jadi kalau mau Jumatan tuh jalan 5 kilo. Kalau dia berangkat sholat Id, balik lagi, berangkat lagi sholat Jumat, kata Rasulullah udah nggak usah pulang aja. Tapi dengan syarat itu tadi, dia sudah sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, dan kedua dia tidak mendengar seruan sholat azan Jumat. Sekarang mikrofonnya kenceng-kenceng, cuma telinga kita ketutupan sama headset kan gitu, nggak kedengeran. Nah itu dia. Ini kembali kepada tadi, Rasulullah pun meninggalkan Madinah itu di bawah tangan orang yang berkompeten, Siba bin Gurfutah, orangnya alim, mengerti. Bahkan ketika Abu Hurairah masuk itu diajarkan tentang Islam. Dan kemudian setelah itu Abu Hurairah menunggu Rasulullah SAW pulang dari dari Khaybar. Minggu yang akan datang ada masih ngaji tanggal 8 ya, nggak apa-apa ya, masuk ya, tanggal 8 Zulhijjah. Nanti kita akan bahas, ternyata orang-orang munafik itu memiliki komunikasi khusus dengan orang-orang Yahudi Khaybar, membocorkan beberapa informasi yang pada akhirnya nanti terjadi pecahnya perang Khaybar di wilayah Khaybar itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.